Hai guys, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, aku akan memberikan kepada kamu tips-tips bagaimana melihat peluang agar kamu bisa lolos SNMPTN. Aku termotivasi buat video ini karena ada yang DM aku. Nah, kamu semua pasti sudah paham apa itu SNMPTN dan apa itu SBMPTN. SNMPTN adalah masuk PTN menggunakan nilai rapor, sementara SBMPTN adalah masuk ke PTN menggunakan nilai ujian kamu. Adapun tips-tips yang bisa kamu terapkan dan kamu tahu agar kamu bisa lolos SNMPTN yaitu kamu harus tahu akreditasi sekolah kamu. Nah, nanti ketika kamu sedang diseleksi, pihak LMPT lebih memprioritaskan sekolah yang berakreditasi A, bukan yang B, apalagi yang C. Sekolah yang berakreditasi A juga lebih berpeluang untuk lolos SNMPTN terbanyak. Bukan hanya itu saja, kamu bisa lolos di PTN ternama seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain jika kamu bersekolah di sekolah yang berakreditasi A. Kamu semua sudah tahu nilai rata-rata rapor sebagai penentu masuk perguruan tinggi negeri lewat SNMPTN. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, kamu harus memiliki nilai dari semester pertama sampai semester akhir itu naik. Bukan hanya itu saja, kamu juga harus memperhatikan satu nilai di mata pelajaran tertentu. Misalnya, kamu pengen ke Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Kamu harus memperhatikan nilai ekonomi kamu dari semester pertama sampai semester akhir. Walaupun memang ini bukan sebagai penentunya. Selain itu, kamu juga harus tahu nilai rata-rata yang akan diterima lewat SNMPTN setiap PTN. Misalnya saya pengen ke UI, maka kamu harus sudah targetin berapa nilai rata-rata yang akan diterima jika kamu ke UI. Begitu juga ke universitas yang lainnya. Nah, bukan hanya itu saja, kamu bisa meminta data-data nilai rata-rata rapor itu dari guru kamu. Seperti aku kemarin, aku meminta dari salah satu guru yang memegang nilai rata-rata rapor kakak tingkat yang lolos SNMPTN. Nah, setelah aku tahu nilai rata-rata rapornya, aku banding-bandingin sama nilai yang aku dapatin, terus aku bisa berani mendaftar SNMPTN-nya. Alumni juga sebagai penentu kamu diterima lewat SNMPTN atau tidak. Misalnya, kamu pengen ke Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen, dan ternyata pada saat tahun sebelumnya ada kakak tingkat juga yang lolos di SNMPTN di universitas yang sama dengan jurusan yang sama juga. Nah, kakak tingkat tersebut harus memiliki indeks prestasi yang bagus supaya kamu bisa diterima. Dan kamu bisa mencari informasi kakak tingkat atau alumni yang ingin kamu tuju universitasnya jika ada kakak tingkatnya di situ. Apakah indeks prestasi kakak tingkat di situ bagus atau tidak? Nah, ini juga bisa kamu pertimbangin dan menjadi bisa kamu perhatikan supaya kamu bisa lolos SNMPTN nanti. Sertifikat penghargaan yang dimaksud adalah sertifikat ketika kamu mengikuti kegiatan olimpiade. Biasanya nanti saat kamu mendaftar SNMPTN akan disuruh melampirkan sertifikat penghargaan apa saja yang pernah kamu terima. Namun ini bukan wajib. Jika kamu tidak memiliki sertifikat penghargaan, kamu tidak harus melampirkannya. Namun kalau kamu punya, kamu boleh melampirkannya. Siapa tahu ini menjadi peluang besar kamu lolos SNMPTN. Seperti saya dulu, saya memiliki sertifikat penghargaan ikut olimpiade. Saya lebih baik mempostingnya karena saya rasa itu akan membuat saya merasa rugi. Kemudian, saya akan memberikan kepada kamu tips dan trik supaya kamu bisa lolos SBMPTN. SBMPTN berarti melalui jalur tulis, yaitu yang dinamakan dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, adapun tips yang perlu kamu terapkan adalah pertama, kamu harus sering-sering latihan soal. Kamu harus sering-sering latihan soal dengan tingkat kecepatan waktu yang telah ditetapkan saat di UTBK nanti. Kamu boleh melatih soal-soalnya dari buku,
media belajar seperti online ataupun teman-teman dan tentor-tentor kamu. Kamu juga harus mempersiapkan pelajaran setiap bidangnya. Misalnya nih, kamu pengen latihan soal bahasa Inggris, kamu harus tahu trik cepat untuk menjawab latihan soal bahasa Inggris. Begitu pula dengan ekonomi, kamu juga harus tahu bagaimana rumus cepat, bagaimana trik cepat menjawab soal ekonomi, geografi, dan sebaliknya. Tips ini menjadi tips yang paling utama dan bisa menjadi handal untuk kamu lolos ke UTBK dan bisa mendapatkan nilai UTBK yang tinggi. Terus tips yang kedua, kamu harus sering-sering melakukan tryout. Tryout di sini kamu harus sering-sering mengikuti tryout gratis ataupun berbayar yang ada di Instagram atau Google. Gunanya adalah nanti kamu akan dilatih kecepatan, dilatih juga berbagai ilmu yang dimana di situ akan ada terdapat soal-soal yang berbeda bahkan yang belum pernah kamu temukan sebelumnya. Kamu harus sering melatih-latih soal-soal yang terkait dengan UTBK melalui tryout. Nah, dengan tryout ini juga kamu jadi tahu seberapa kemampuanmu dan berapa target nilai yang akan kamu tuju untuk PTN kamu nanti. Terus, tips yang ketiga adalah kamu harus rajin-rajin men-searching atau melihat-lihat skor UTBK tiap PTN yang ingin kamu tuju. Misalnya kamu pengen ke Universitas Indonesia atau UGM, kamu harus tahu targetan nilai yang akan diterima di UGM, ITB, atau UI. Kamu harus bisa mencapai skor tersebut agar kamu bisa masuk ke UI, ITB, atau UGM itu. Ini merupakan faktor dan penentu supaya kamu bisa mendapatkan skor yang tinggi. Terus tips yang keempat ini adalah tips dari antara SNMPTN dan SBMPTN, yaitu usaha dan doa. Dalam SNMPTN juga sebenarnya dibilang orang itu tidak pasti, tapi SBMPTN itu pasti memang betul. Tapi di SNMPTN saya rasa juga semua itu karena perjuangan kita dari awal sampai akhir, karena doa, semangat, dan tanpa lelah kita yang kita lakukan untuk belajar. Begitu pula juga dengan SBMPTN. Nah, usaha dan doa perlu kamu lakukan sebelum kamu mendaftar PTN. Kamu harus rajin berdoa, rajin belajar, dan selalu berusaha. Terus tips yang ketujuh dari semuanya SNMPTN dan SBMPTN adalah percaya diri. Kamu harus percaya diri dengan diri kamu sendiri. Tanpa percaya diri semuanya akan sia-sia. Mungkin nanti kamu akan udah belajar mati-matian, udah tahu semuanya, latihan soal, rumus-rumus, tapi tiba-tiba kamu drop pada saat sedang ujian, pada saat mau menghadapi ujian. Kamu tiba-tiba lupa jadinya karena kamu tidak percaya diri. Ini merupakan faktor yang utama dan yang paling penting supaya kamu bisa lolos SNMPTN maupun SBMPTN. Sekian dulu tips dari aku. Semoga tips tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada komentar, boleh di komen di bawah. Nanti aku akan balas dan aku akan baca. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terus jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kamu. Bye!